pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Apa itu SLE atau Systemic Lupus Erythematosus? Langsung saja kita beranjak ke slide-nya. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Itu kita dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Abimanyu Syah Jabal Nur, yaitu saya sendiri sebagai presentator. Kemudian Azah Diah Fadila, yang ketiga Isnaini Setiani, yang keempat Sastia Gita Pratiwi. Langsung saja kita ke materi. Dari definisi, SLE atau penyakit lupus adalah penyakit sistem daya tahan atau penyakit autoimun. Artinya, tubuh pasien lupus membentuk antibodi yang salah arah, yang akhirnya merusak organ tubuh sendiri, seperti ginjal, hati, sendi, sel darah merah, leukosit atau trombosit, dan organ lainnya. Kemudian ada lagi dari Albar tahun 2003, SLE atau lupus erythematosus sistemik adalah penyakit radang inflamasi multisistem yang penyebabnya diduga karena adanya perubahan sistem imun. Nah, jadi SLE ini adalah antibodi atau lupus yang terlalu berlebihan, sehingga atau tadi dijelaskan salah arah, antibodi yang salah arah, sehingga merusak pada organ-organ seperti ginjal, hati, sendi, sel darah merah, leukosit, trombosit, bahkan sampai kulit dan ke otak. Dari etiologinya, hingga kali ini faktor yang merangsangkan sistem pertahanan diri untuk menjadi tidak normal belum diketahui. Namun, terdapat banyak bukti bahwa sistemik lupus erythematosus bersifat multifaktor, mencakup genetik, kemudian infeksi yang menyebabkan sel imun ini menjadi berlebihan sehingga salah arah, kemudian lingkungan ini mencakup seperti cahaya matahari, itu juga di situ ada karena yang berpengaruh ini adalah sinar UV. Kemudian stres dan faktor risiko lainnya seperti hormon, imunitas, dan obat. Patofisiologinya, penyakit SLE akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoimun yang berlebih. Gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik, hormonal, sebagaimana terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduktif. Terutama ini yang sering terjadi itu kebanyakan terjadi ini pada wanita. Kemudian selain itu ada lingkungan, yaitu yang menyebabkan adalah cahaya matahari, luka bakat termal. Kemudian obat-obatan tertentu seperti hidralazin, prokinamid, isoniazid, clopromazin, dan beberapa preparat antikonvulsan di samping makanan seperti kecambah alfa-alfa turut terlibat dalam penyakit SLE akibat senyawa kimia atau obat-obatan. Kemudian kita masuk ke pathway-nya. Yang pertama, sistem regulasi ini terganggu karena berlebihan sehingga tidak tepat dan dapat menyerang pada kerusakan jaringan ada di sendi, kemudian sistem saraf pusat, jantung, dan ginjal. Dari sendi ini terjadi degradasi jaringan, kemudian
terbentuk endapan pada sendi, kemudian artralgia artritis, dan terjadilah pembekakan, sehingga nyeri tekan pada sendi yang menyebabkan gangguan rasa nyaman, dan selain nyeri menyebabkan kaku di pagi hari. Nah, sehingga terdapati gangguan mobilisasi. Kemudian di sistem saraf pusat ini terjadi lesi pada jaringan otak pada arteri. Kemudian ada gangguan impuls myelin sehingga terjadi neuropati. Nah, neuropati bisa menjadikan gangguan pada mobilisasi. Selain itu juga kelumpuhan, kemudian berlanjut sampai gangguan sensori motor, dan terjadi gangguan body image. Selain tadi, gangguan impuls myelin itu bisa menjadikan kejang sehingga gangguan pola nafas terganggu. Di jantung mengendap pada kompleks DNA. Kemudian terjadi inflamasi arteriol terminalis, kemudian perikarditis, kemudian karbon dioksida menurun sehingga penurunan curah jantung. Selain sendi, sistem saraf pusat, jantung, yang terakhir pada ginjal. Nah, di ginjal ini antibodi membentuk, kemudian degradasi jaringan mengendap di membran basal glomerulus, filtrasi menjadi terganggu sehingga kedapatan protein uri hematuri atau proteinuria, kemudian gangguan pola eliminasi urin. Manifestasi klinis yaitu yang pertama, gejala pada persendian. Di persendian ini terjadi nyeri sendi akut. Kemudian yang kedua, gejala pada kulit. Yang kulit ini menjadikan seperti kayak bintik-bintik, atau bahasanya itu butterfly erythema, bintik-bintik di pipi, di kulit pipi, kemerahan. Kemudian ada gejala pada gangguan saraf pusat seperti sakit kepala, kemudian tadi kejang, terus epilepsi, atau bisa bahkan sampai stroke. Kemudian gangguan pada ginjal. Komplikasinya mengarah pada ginjal, ada sistem saraf, kemudian penggumpalan darah, kardiovaskuler, paru-paru, otot dan kerangka tubuh, sampai kulit. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan terhadap pasien SLE ini, yang pertama, tes fluorensi untuk menentukan antinuklear atau antinuklear antibody atau ANA. Hasilnya positif dengan pada 98% penderita SLE. Yang kedua, pemeriksaan DNA double standard tinggi. Kemudian yang ketiga, tes antibody anti-S. Kemudian yang keempat, tes antibody RNP. Kemudian yang kelima, komplement C3, C4 dan CH50 atau komplement hemolitik. Yang keenam, tes sel LE. Kemudian penata laksanaan medis. Yang pertama, mencegah penurunan progresif fungsi organ, mengurangi kemungkinan penyakit akut, kemudian meminimalkan penyakit yang berhubungan dengan kecacatan, dan mencegah komplikasi dari terapi yang diberikan. Obat inflamasi non-steroid, kemudian ada kortikosteroid, kemudian pemberian bolus IV,
Kemudian preparat imunosupresif. Diagnosa keperawatan yang muncul ini yang pertama, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Yang penyakit yang dimaksud di sini adalah SLE. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis karena terjadinya kejang. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelakuan sendi. Kemudian kita masuk dalam asuhan keperawatannya. Yang pertama, kita lakukan pengkajian, yaitu keluhan utamanya. Yang muncul, pasien mengeluh mudah lelah, lemah, nyeri, kaku, demam, anoreksia, dan efek gejala tersebut terhadap gaya hidup serta citra dari pasien. Kemudian keluhan penyakit dahulu. Perlu dikaji tentang riwayat penyakit dahulu, apakah pernah menderita penyakit ginjal atau manifestasi SLE yang serius. Kemudian kita kaji riwayat penyakit sekarang. Pasien apakah mengalami ruam diskoid, bintik-bintik eritamosa, adanya demam, kelelahan, nyeri dada, pleuritik, bengkak pada pergelangan kaki. Kemudian riwayat keluarga, pasien mengatakan tidak ada keluarga yang mengalami penyakit SLE. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan fisik yang dikaji secara sistematis. Yang pertama, B1 atau BREATH, itu meliputi tentang pernafasan atau pola napas. Yang perlu dicurigai pada pernapasan atau B1 ini terjadinya pleuritis atau efusi pleura. Kemudian B2 blood mengikuti tanda-tanda vital. Kemudian B3 brain atau brain ini meliputi kesadaran. Kemudian B4 atau bladder ini tentang urin dan juga menilai fungsi ginjal. Yang kelima, B5 bowel, termasuk pola makan, nafsu makan, dan apakah adanya pembesaran limfa. Ini intervensinya. Yang pertama, kita melakukan manajemen nyeri. Kemudian yang kedua, manajemen jalan napas. Kemudian yang ketiga, kita dukungan ambulasi. Sekian dan terima kasih.